Wis siap dong sih, Bu. Ya sik to ya. Nek aku ayu kan kok ya seneng to. Lagian kan iki nggo ibadah minggu. Aku kudu ayu to ya nggo Tuhan Yesus kok. Mangke jam piro to? Sik. Caca wis kudu siap dong ya. Coba esek wis. Ini kan wis ayu. Sik aku ndang Caca sik. Ica, Nak, udah pada siap belum? Ayo, ibadah minggu yuk. Ayah sama ibu tunggu di luar ya. Ya? Ya. Sebelum kita mulai ikut ibadah, kita berdoa dulu yuk. Ya, ayo kita berdoa. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua, umat kepunyaan Allah di GKJ Ungaran beserta wilayahnya. Pada pagi hari ini ada penekanan informasi gereja. Yang pertama, Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kini marilah kita bersatu dalam doa untuk kita memanjatkan doa syukur dan syafaat kita. Kita berdoa. Tuhan, memberikan mereka penghiburan agar mereka bisa tetap semangat dan juga mengusahakan kesehatan mereka. Ya Tuhan, berkaryalah dalam kehidupan setiap kami agar kiranya kami bisa merasakan campur tangan kuasa-Mu di dalam kehidupan kami semua. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk gereja-Mu di tempat ini, GKJ Ungaran ini Tuhan. Marilah kita memberikan persembahan syukur dengan mendasarkannya pada firman Tuhan yang kita ambil dari kitab Efesus pasal 5 ayat 20 sampai 21. Kitab Efesus, kenapa sih kita harus memberikan persembahan? Terus persembahan yang benar gimana, Bu? Terus ngumpulnya gimana, Bu? Kan kita nggak boleh kemana-mana. Atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita, Gimana Yesus gitu ya? Kristus, kepada Allah dan Bapa kita, Udah dikumpulin dulu aja ya persembahannya ya. dirimu seorang pada yang lain, Nanti setelah ibadah nanti dalam Ibu jelasin takut ya. akan Kristus. Bu, Ibu, gimana tadi tentang persembahan? Iya ya Dek ya. Gimana ya? Aduh gimana ya? Ibu ditanya malah ae aja sih. Bukannya malah jawab. Gitu aja kok bingung sih, Bu. Iya, jadi tuh gini. Cut. Sip lah. Pada hakikatnya, persembahan itu adalah sebuah ungkapan terima kasih. Ungkapan terima kasih kepada Tuhan, karena Tuhan sudah memelihara hidup kita. Ialah yang memberikan kepada kita kesehatan, kebahagiaan, dan semua yang ada pada kita. Harta benda,
pekerjaan, dan masih banyak lagi yang lain. Tuhanlah yang memelihara kita. Maka karena kita sadar bahwa Tuhan yang memelihara kita, maka kita berterima kasih kepada Tuhan. Ungkapan terima kasih kita kepada Tuhan dapat kita wujudkan dengan banyak hal. Yang biasa kita ungkapkan kepada Tuhan sebagai ungkapan terima kasih adalah dengan memberikan harta benda yang ada pada kita. Contohnya adalah uang. Itu hanya bagian kecil dari yang namanya persembahan. Seberapa yang sudah Tuhan karuniakan kepada kita lewat pekerjaan, uang itu kemudian kita kembalikan kepada Tuhan, kita persembahkan, kita jadikan sebagai alat untuk memuliakan namanya. Tetapi kita juga harus mengingat bahwa persembahan itu seperti yang tadi kita pastikan, tidak hanya dalam bentuk harta benda atau uang misalnya. Kitab suci juga mengatakan kepada kita bahwa hidup kita seluruhnya adalah sebuah persembahan kepada Tuhan. Kalau dikatakan hidup kita, itu artinya seluruh potensi kemanusiaan yang ada pada hidup kita, itu kita gunakan sebagai persembahan kepada Tuhan. Jadi selain dalam bentuk harta benda, pikiran, perkataan, perbuatan, tingkah laku, semua dapat kita persembahkan kepada Tuhan. Kalau kita berpikir, berpikirlah yang baik. Kalau kita berkata-kata, tunjukkanlah kata-kata yang baik. Kalau kita berbuat banyak hal, tunjukkanlah sesuatu yang baik, supaya lewat perbuatan kita, lewat kata-kata dan pikiran kita memuliakan Tuhan. Nah, dengan cara itulah kita dapat memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Persembahan harus kita ingat pula, selain merupakan ungkapan terima kasih kepada Tuhan, juga merupakan ungkapan mempercayakan diri kepada Tuhan. Masih ingat dengan persembahan seorang janda yang miskin? Di dalam kitab Lukas yang kita baca, di dalam kitab Lukas pasal 21 ayat 1 sampai dengan 4, kita diingatkan seorang janda yang miskin ketika ia bekerja seharian dan mendapatkan upah 2 peser, persembahan itu seluruhnya diberikan untuk Tuhan. Artinya apa? Setelah ia bekerja seharian dan mendapatkan upah, ia tidak memiliki apa-apa lagi setelah dipersembahkan. Ia tidak punya kekuatan lagi untuk membeli dengan harta yang ia punya. Lalu bagaimana ia dapat mencukupi kebutuhan hidupnya? Karena ia sudah mempersembahkan harta bendanya, uangnya yang 2 peser itu kepada Tuhan di bait Allah. Maka ia sekarang mempercayakan hidupnya sepenuhnya kepada Tuhan. Maka sumber pertolongannya bukan lagi uang, tetapi adalah Tuhan sendiri. Karena itulah mengapa dikatakan persembahan itu adalah ungkapan mempercayakan diri kepada Tuhan. Seperti itulah artinya seluruh hidup kita hanya Tuhanlah yang akan menolong kita. Kita percayakan semua kebutuhan hidup kita kepada Tuhan. Jadi sekarang kita sudah dapat memahami bahwa persembahan itu merupakan ungkapan terima kasih atas syukur kepada Tuhan, dan juga ungkapan mempercayakan diri kepada Tuhan. Oke, kru standby. Audio standby. 3, 2, 1, action. Nah, jadi itu begitu Kak. Itulah mengapa kita wajib memberikan persembahan. Oh, jadi gitu ya? Ih, kok jadi adik sih yang jawab? Kan kakak yang nanya. Tadi waktu ayah jelasin, adik tertarik. Udah. Kakak jangan cemburu gitu toh. Kan bagus kalau adik dengerin ayah. Daripada dari tadi tuh mainan HP terus. Ya kan ya? Iya Kak, udah nggak usah cemburu. Nanti cantiknya hilang loh. Terus cara kita memberikan persembahan gimana ya?
Nah, gini kan sekarang ini kan lagi masa pandemi COVID-19 dan kita dilarang untuk berkumpul. Jadi kita bisa mengumpulkan persembahannya melalui transfer ke rekening gereja atau kita kumpulkan langsung ke kantor gereja gitu. Kula nuwun. Nggih, monggo. Kula ajeng ngaturke persembahan iki, Bu. Pripun nggih? Oh, nggih, Pak. Dipun lebetaken mawon wonten kotak mriki. Ini masukin kotak sana, Dik. Sudah ya. Sekarang udah paham kan? Nah, sekarang kita lanjutkan kegiatan kita selanjutnya. Rolling. Action. Woi. Ngomong segung tetepan. 3, 2. Saya dulu. Sorry. Mas, tangannya jalur tolong Mas. Sorry. Nah, siap. Yo. Apa? 3, 2, 1 action.